Pak, bagaimana dengan pasar saham US, Pak? Kan ini kan suku bunga US juga sudah mau turun, kemudian kalau di US sendiri juga akan ada pemilihan presiden di tahun ini, dan juga beberapa emiten besar sudah merilis laporan keuangan kuartal 2 2024. Nah, bagaimana Pak view dari Bapak terkait dengan prospek pasar saham US, Pak? Nah, September itu bulan dengan statistik IHSG yang paling jarang naik. Ternyata berlaku juga untuk Amerika. Jadi somehow di Amerika S&P 500 itu bulan September juga bulan yang kurang baik seperti itu. Nah, kemudian dikaitkan dengan perkembangan yang ada sekarang, misalnya apakah Pilpres US berdampak terhadap kinerja di bulan September? Pilpres US itu nanti dilaksanakan kalau tidak salah 5 November. Jadi September dan Oktober ini puncak-puncaknya masa kampanye. US juga sama, setiap kali pemilu mereka punya presiden, itu pasti masyarakatnya juga terbelah dua. Karena di sana yang dukung Demokrat, siapapun presidennya di Demokrat, dan sebaliknya siapapun yang di Republik akan tetap yang dukung Republik. Selisihnya sangat tipis. Jadi pada saat Pilpres itu tensinya tinggi. Dan kalau tensinya sudah tinggi, biasanya itu investornya juga WNC. Ya, WNC kan belum tentu negatif ya. Nah, kemudian dari sisi valuasinya, nah saham yang tiga besar ya dalam S&P 500 itu ada Nvidia, ada Apple, sama ada Microsoft. Kalau kemarin saya lihat PE-nya si Microsoft sama Apple itu sudah di atas 30 kali, 35 atau 36 kali. PE-nya Nvidia lebih parah, itu kalau nggak salah sampai 60-70 kali. Nah, dengan valuasi setinggi itu, investornya itu expect ada pertumbuhan yang luar biasa. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan sebesar BCA, dia bisa maintain PE 25-30 kali, PE yang tinggi itu memang menyebabkan volatilitasnya otomatis akan tinggi karena ada satu berita negatif aja orang sudah mengamankan karena dia tahu dia beli di harga yang mahal. Nah, kemudian kalau secara ekonomi di US saat ini tingkat penganggurannya terus mengalami peningkatan. Ada yang mengatakan karena suku bunganya terlambat turun, ada juga yang mengatakan memang kondisi ekonominya lagi slow gitu. Nah, ditambah begitu kondisi China lagi lesu segala macam, orang takut ada perang dagang dan lain-lain, ada kekhawatiran nanti penganggurannya melonjak tinggi. Jadi kalau penganggurannya melonjak tinggi, orang sebut istilahnya hard landing. Jadi bunganya belum sempat turun, tapi karena kondisi ekonomi kurang bagus, tingkat penganggurannya melonjak tinggi. Nah, jadi data-data tersebut yang cukup krusial itu apabila keluar di bulan September ini dan ternyata makin negatif, jadi penganggurannya makin melonjak, kemudian ada berita negatif mengenai saham-saham di sana, itu bisa menyebabkan koreksi harga. Ya, tapi sama kayak Indonesia sih, jadi kalau koreksinya tajam, reboundnya juga tajam. Jadi kalau misalnya ada penurunan harga, bisa dimanfaatkan untuk beli di harga yang murah. Sahabat Panina M, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Untuk menonton video terbaru dari Panin Asset Management, silahkan klik video berikut ini. Masih bingung apa itu reksadana? Jangan khawatir, silahkan nonton video berikut ini.